Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, amma ba'du. Kita lanjutkan masih masalah doa kunut, meneruskan kajian yang kemarin. Pada episode kali ini membahas tentang wa amma raf'ul yadain. Bagaimana pada saat doa kunut itu, apakah mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Wa amma raf'ul yadaini fil kunuti falaysa fihi nassun. Menurut Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf Asyirazi ini, menurut Imam Syirazi ini dikatakan wa amma raf'ul yadaini, adapun mengangkat dua tangan fil kunuti pada saat kunut falaysa fihi nasun, tidak ada nasnya. Beliau mengatakan begitu. Jadi kunut tidak perlu mengangkat tangan. Nah, ini pertama dikatakan di situ. Walladzi yaqtadihil madhabu annahu la yarfa'u. Pada pandangan ini, pada pendapat ini, pada madhab ini, pada pendapat ini tidak perlu angkat tangan pada saat doa kunut. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarfa al yada illa fi thalathati mawatin. Karena Nabi tidak pernah dalam sholat itu berdoa dengan mengangkat tangan kecuali pada 3 tempat. Fil istisqa, yaitu pada saat doa, pada saat doa di sholat istisqa atau sholat minta hujan. Wal intisar, pada saat doa di sholat minta pertolongan. Wa aisyatu arafah, dan pada saat berada di Arafah. Jadi tidak melakukan mengangkat tangan seperti itu. Ini menurut Al-Muhaddab, matanya yang disusun oleh Imam Syirazi. Beliau ini termasuk ulama Syafi'iyah juga. Wali annahu du'aun fi sholati, karena itu adalah alasannya apa? Karena itu adalah doa di dalam sholat. Falam yustahabbu lahu raf'ul yadi, maka tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Kat du'ai fit tasahudi, sebagaimana doa pada saat tasahud. Maka doa pada saat tasahud juga tidak perlu angkat tangan. Wa dzakarul qadhi Abu Thayyib at-Tabari, demikian juga Abu Thayyib at-Tabari ini gurunya ini juga begitu. Fi ba'di kutubihi annahu la yarfa'ul yad, di sebagian bukunya mengatakan bahwasanya saat doa kunut itu tidak perlu mengangkat tangan. Tetapi ada juga bukunya, kitabnya Al-Qadhi Abu Thayyib at-Tabari ini, di situ mengatakan, di situ wahaka fi ta'liqi annahu yarfa'ul yad, di dalam kitab takliknya bahwasanya doa kunut itu mengangkat tangan. Nah, jadi ada 2 versi, doa kunut mengangkat tangan dan doa kunut tidak mengangkat tangan. Kalau Imam Syirazi, wal awwal wa indi asahhu, Imam Syirazi memilih doa kunutnya tidak angkat tangan. Begitu. Wa amma ghairu subhi fil faraidhi fala yaqnutu fihi min ghairi hajatin. Doa kunut ini hanya pada saat sholat subuh. Kalau bukan sholat subuh, tidak disunahkan melakukan doa kunut kecuali ada hajat. Apa hajatnya? Hajatnya misalnya seperti sekarang ada corona, itu kemudian sholat duhur pakai kunut, sholat asar pakai kunut, sholat maghrib pakai kunut, sholat isya pakai kunut, sholat subuh pakai kunut, minta pertolongan kepada Allah supaya penyakitnya hilang. Nah, jadi doa kunut tidak dianjurkan kecuali sholat subuh, di luar sholat subuh kecuali ada hajat baru dibolehkan. Fa inna jalat bil muslimina nazilatan qanatu fil jami'il faraid.
kalau terjadi masalah pada orang muslimin, kaum muslimin, ada masalah besar di kaum muslimin, maka disunahkan untuk kunut, disebut dengan kunut nazilah. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaknutu illa ayat li ahadin. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan doa kunut illa ayyada'u li ahadin, kecuali untuk berdoa, untuk mendoakan seseorang, au yadu ala ahadin, atau berdoa atas seseorang. Karena idza qala sami Allahu liman hamidah qala rabbana walakal hamdu. Kapan doa kunutnya? Doa kunutnya itu apabila sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, baru melakukan doa kunut. Jadi kalau menurut Imam Syirazi, ini doa kunutnya tidak perlu ngangkat tangan. Kalau saya memperhatikan, ini Imam Syirazi ini belum menemui banyak riwayat yang di situ dikatakan di dalam doa kunut itu mengangkat tangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam syarahnya, ya, tadi itu adalah Al-Muhadzab, kemudian disarah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, hal yustahabbu raf'ul yadaini fil kunuti, apakah disunahkan mengangkat tangan pada saat kunut? Kalau Imam Syirazi itu tidak menyunahkan mengangkat tangan pada saat kunut. Makanya Imam Nawawi mengangkat sebuah pertanyaan, apakah disunahkan pada saat kunut itu mengangkat tangan? Beliau mengatakan fihi wajhani masyhurani, ada 2 pendapat yang masyhur. Ahaduhuma, yang pertama la yustahabbu, yang pertama tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Kunut tapi tidak mengangkat tangan. Wa huwa ikhtiyarul musannif, ini yang dipilih oleh musannif. Ini yang dipilih oleh Imam Syirazi. Imam Syirazi memilih kunut tidak mengangkat tangan. Wal Qafal, dan juga Imam Qafal tidak mengangkat tangan. Wal Baghawi, Imam Baghawi juga tidak mengangkat tangan. Wahakahu Imamul Haramain, dan juga Imam Haramain pada saat kunut tidak mengangkat tangan. Dan juga katsirun minal ashab, dan kebanyakan ulama Syafi'iyah yang lain juga tidak mengangkat tangan. Jadi sebagian ulama Imam Syafi'iyah yang lain tidak mengangkat tangan. Wa asyaru ila tarjihihi, maka beliau yang tidak mau mengangkat tangan, artinya pada saat kunut tidak mengangkat tangan itu, asyaru ila tarjihihi, mengisyaratkan untuk menguatkan bahwa kunut pada saat sholat subuh itu tidak perlu mengangkat tangan. Wahtaju bi anna du'a fi sholati la tarfa'u lahul yad. Kemudian ini dijadikan hujjah bahwa doa di dalam sholat itu tidak perlu mengangkat tangan. Kadu'a is-sujudi wa tasyahudi, yaitu seperti doa pada saat sujud dan doa pada saat tasyahud. Itu pendapat pertama. Jadi pendapat pertama, pada saat kunut itu ngangkat tangan atau tidak? Pendapat pertama, tidak disunahkan ngangkat tangan. Loh, kita kok angkat tangan? Lalu bagaimana? Nah, nggak usah khawatir. Ada pendapat kedua. Wathani, yang kedua, yustahabu, disunahkan untuk ngangkat tangan. Wa hadza huwa shahih. Imam Nawawi mengatakan ini benar, ini tepat indal ashab, menurut ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah tidak angkat tangan, sebagian yang lain pada saat berdoa, doa kunut ngangkat tangan. Wafid dalil, dan ada dalilnya juga, bukan tidak ada dalil. Jadi sebagian ngangkat tangan, sebagian tidak angkat tangan. Yang ngangkat tangan ini disunahkan pada saat doa kunut angkat tangan, ada dalilnya. Wa ikhtiyaru Abi Zaid, ini yang
dipilih oleh Abi Zaid. Pertama, Abi Zaid memilih angkat tangan. Abi Zaid Al-Marwazi memilih angkat tangan. Siapa Abi Zaid Al-Marwazi itu? Imam Thariqah Ashabina Al-Khurasanin. Beliau itu adalah imam Thariqah dari ulama Syafi'iyah yang berasal dari Khurasan. Ini yang pertama. Jadi Abu Zaid Al-Marwazi suka mengangkat tangan pada saat doa kunut. Kemudian Qadhi Abi Thayyib di dalam kitab takliknya itu juga mengangkat tangan. Ternyata Qadhi Abu Thayyib itu juga kunutnya mengangkat tangan dia. Itu dijelaskan di dalam kitab takliknya dan juga di dalam kitab Al-Manhajnya. Kitab takliknya mengatakan Abu Thayyib mengangkat tangan, di dalam kitab Al-Manhajnya juga Qadhi Abu Thayyib atau Bari itu juga mengangkat tangan. Yang kedua, yang ketiga Syekh Abi Muhammad. Yang kedua yang ketiga Syekh Abi Muhammad. Kemudian yang keempat Ibnu Sibak. Itu juga angkat tangan. Yang kelima Al-Mutawali. Al-Mutawali juga angkat tangan. Yang keenam Al-Ghazali. Imam Ghazali pada saat kunut juga angkat tangan. Kemudian yang ketujuh Syekh Nasir Al-Muqaddasi juga angkat tangan. Dijelaskan dalam kitabnya yang 3. Apa kitab yang 3 itu? Pertama kitab Al-Intikhab, yang kedua kitab At-Tahdhib, yang ketiga kitab Al-Kafi, dan yang lainnya begitu. Disebutkan di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab ini ada 7 yang sudah betul-betul ditulis namanya di sini oleh Imam Nawawi. Ada 7 ulama yang mereka cenderung sunnah mengangkat tangan pada saat doa kunut. Jadi doa kunut itu pertama disunahkan tidak angkat tangan, yang kedua disunahkan untuk mengangkat tangan. Waqala Shahibul Bayan, menurut pengarang kitab Al-Bayan, wa huwa qaulu aktsari ashabina. Mengangkat tangan itu adalah kebanyakan pendapat sahabat-sahabat kami. Artinya ulama Syafi'iyah yang lain kebanyakan mengangkat tangan pada saat doa kunut. Wahtarahu min ashabina al-jami'aini bainal fiqhi wal hadis. Dan ini yang dipilih oleh sahabat-sahabat Imam Nawawi, dipilih oleh ulama Syafi'iyah, sebagian besar ulama Syafi'iyah. Mereka mempertemukan antara dua, yaitu ulama ahli fikih dan ulama ahli hadis. Mereka kebanyakan mengangkat tangan. Al-Imamul Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi, dan ini juga maksudnya yang mengumpulkan fikih, ahli fikih dan ahli hadis tadi itu adalah Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi. Wahtajalahul Baihaqi, kemudian dengan ini Imam Baihaqi berhujjah apa? Bahwasanya saat doa kunut itu mengangkat tangan. Bima rawahu bisnadin lahu sahihun, dengan riwayat yang sanadnya sahih au hasan, atau sanadnya adalah hasan. An Anas, riwayat ini adalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an fi qissatil qurra alladzina qatalu. Ini pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang qurra, orang-orang qurra, mereka pada terbunuh radhiyallahu anhum, mudah-mudahan mereka diridhai Allah. Qala, Anas bin Malik menjelaskan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shallal ghadati, setiap kali sholat subuh. Kata Anas bin Malik, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali sholat subuh yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya, yad'u alaihim, berdoa untuk mereka. Artinya Rasulullah sholat subuh baca doa kunut, kemudian berdoa. Di dalam doa kunutnya itu juga mendoakan orang-orang qurra yang terbunuh di dalam peperangan, yakni alladzina qataluhum, yaitu orang-orang qurra yang terbunuh. Qala al-Baihaqi, ini pendapatnya Imam Baihaqi radhiyallahu taala.
Wali anna adadan minas sahabati, karena jumlahnya sangat banyak sahabat pada saat itu radhiyallahu anhum mudah-mudahan Allah meridhai mereka, rafa'u aydiyahum, semuanya pada mengangkat tangan pada saat fil kunuti, pada saat doa kunut. Jadi ternyata Rasulullah pada saat doa kunut di sholat subuh itu juga mengangkat tangan. Para sahabat lain pun juga mengangkat tangan. Jadi ini yang kita ikuti sampai sekarang. Kita orang-orang NU ini mengikuti ulama Syafi'iyah, mengikuti ulama salaf. Kita ini adalah pengikut ulama salaf. Orang-orang NU pengikut ulama salaf. Tetapi di situ doa kunut ada dua versi, satu ngangkat tangan, tidak ngangkat tangan, yang kedua ngangkat tangan, yang satu tidak ngangkat tangan, yang kedua ngangkat tangan. Dan kita rata-rata di Indonesia ini pilih yang ngangkat tangan karena mengikuti hadisnya Anas bin Malik yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dan pada sholat subuh itu doa kunut, saat doa kunutnya itu mengangkat tangan. Jadi Anas bin Malik itu melihat Rasulullah mengangkat tangan pada saat doa kunut di sholat subuh. Dikatakan kullama, setiap kali. Jadi setiap kali sholat subuh Rasulullah doa kunut kemudian mengangkat tangan, dan di belakangnya para sahabat banyak semuanya mengangkat tangan. Jadi itulah kenapa kita doa kunut itu ngangkat tangan, karena Rasulullah juga ngangkat tangan. Yang tidak ngangkat tangan monggo, yang ngangkat tangan juga monggo. Yang tidak mau doa kunut silahkan, yang tidak jangan sampai menyalahkan yang doa kunut. Yang doa kunut angkat tangan silahkan, yang tidak angkat tangan juga silahkan. Yang penting jangan tinggalkan sholat subuh. Kalau tinggalkan sholat subuh itu jelas-jelas salah. Sudah nyalahkan orang, tidak sholat subuh lagi, itu lebih parah lagi. Karena itu tidak usah jadi masalah. Subuh pakai kunut silahkan, subuh tidak pakai kunut silahkan. Subuh kunutnya dengan mengangkat tangan silahkan, subuh kunutnya tidak mengangkat tangan silahkan. Yang penting jangan membid'ahkan orang lain, karena urusan bid'ah itu bukan urusan kita. Kenapa? Urusan bid'ah itu hanya Allah yang menilai, bukan kita. Kalau hanya mengatakan yang disandarkan kepada Nabi, yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu adalah bid'ah, maka itu salah besar. Kenapa? Karena Umar bin Khattab juga melakukan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Apa iya Umar bin Khattab masuk neraka? Kemudian sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan juga tidak melakukan juga apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi, seperti membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Hanya Nabi suruh nulis tapi tidak membukukan. Nabi tidak pernah membukukan Al-Quran. Jadi itu bukan merupakan dasar, bukan merupakan pegangan. Yang jelas ada dalilnya, ada hujahnya, baik dari Al-Quran, dari hadis, dari ulama salaf, maka itu adalah benar. Karena Rasulullah pernah menyampaikan agar kita berpegang kepada 3 generasi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.